Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu presensi dulu ya. Mbak Anissa Ramadanti. Hadir, Bu. Mbak Osiari Sami. Hadir, Bu. Mbak Salma Salsabila. Hadir, Bu. Mbak Siska Permatasari. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Ibu punya gambar sulaman. Apakah ada yang tahu ini disebut sulam apa? Sebentar, Ibu share. Apakah terlihat? Masih loading, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ada yang tahu ini disebut sulaman apa? Sulaman smog. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sulaman smog. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian sulaman smog. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kriteria dan fungsi sulaman smog. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis macam-macam sulaman smog. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sulaman smog. Yang kelima, siswa dapat menentukan prosedur pembuatan sulaman smog dalam suatu produk. Apakah sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu smog? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan. Sulaman smog menurut Dr. Wijiningsih tahun 1982, smog adalah suatu teknik hiasan untuk melekatkan kerut-kerut dengan menggunakan berbagai tusuk dan benang hias sehingga menghasilkan suatu bentuk hiasan yang baik. Istilah smog sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu smoke yang berarti mengkerut. Smog adalah salah satu teknik keterampilan menjahit dengan cara menarik benang dan diselingi penjahitan mengikuti pola tertentu secara berulang dan teratur. Teknik smog ini akan menghasilkan kerutan yang teratur dan rapi sesuai dengan pola yang diinginkan. Untuk slide selanjutnya, apa Mbak Anissa Ramadanti bisa tolong membacakan? Baik, Bu. Kriteria dan fungsi sulaman smog. Kriteria sulaman smog yang pertama,
Bahan yang dipilih tidak mudah melar agar kerutan pada kain menghasilkan bentuk yang menarik. Yang kedua, menggunakan kain yang polos, bertekstur, bintik-bintik atau kotak yang disesuaikan dengan jenis smock yang dikerjakan. Fungsi sulaman smock yang pertama digunakan sebagai hiasan busana, aksesoris. Yang kedua, mempercantik lainan rumah tangga. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Anissa Ramadanti. Nah, jadi anak-anak ini adalah kriteria dan fungsi sulaman smock. Selanjutnya, macam-macam sulaman smock ada 3 macam. Yang pertama ada smock Inggris, ada smock Belanda, dan terakhir ada smock Jepang. Apa Mbak Siska bisa tolong membacakan? Bisa, Bu. Smock Inggris. Smock Inggris merupakan smock yang terjadi karena adanya tarikan benang sehingga berbentuk kerutan yang kecil-kecil atau halus dan rata. Karena berupa kerutan, maka bahan yang diperlukan minimum harus 2 kali lipat dari besarnya hiasan yang dihendaki. Bisa memakai kain yang polos maupun bahan kain yang bermotif. Terima kasih Mbak Siska. Jadi anak-anak kalian bisa melihat contoh seperti gambar di samping ini. Itu bagian bajunya itu terlihat kerut-kerutan yang sangat kecil sekali dan sangat halus. Selanjutnya ada smock Belanda. Nah, smock Belanda banyak digunakan untuk menghiasi bahan kain yang berbintik, bermotif kotak, ataupun bahan kain yang polos. Karena smock ini terbentuk dari kerut-kerut, maka bahan yang dipilih sebaiknya yang tipis supaya kerutnya bagus. Nah, kalau untuk membuat smock Belanda ini, kita harus memilih kain yang tipis. Selanjutnya ada smock Jepang. Apakah Mbak Osi Arisami bisa tolong membacakan? Baik, Bu. Smock Jepang merupakan smock yang tampak bergelembung atau cekung karena terbentuk atas beberapa bagian atau sudut-sudut tertentu yang dihubungkan dengan jahitan dan disimpul mati. Oleh karena itu, untuk membuat smock Jepang diperlukan pertolongan garis-garis pada bagian buruk bahan. Ya, terima kasih Mbak Osi. Nah, untuk alat dan bahan smock itu yang pertama bahan yang digunakan untuk membuat produk kria tekstil dengan teknik smock bisa berupa bahan kain yang polos maupun kain bercorak seperti hal motif kotak-kotak maupun motif bintik. Alat smock ada pensil, jarum jahit, tangan, benang jahit, mesin jahit, pendedel, dan gunting kain. Cara membuat smock, yang pertama ada smock Inggris. Bahan kain yang akan di-smock mula-mula harus diberi tanda garis-garis dengan bantuan pensil. Yang kedua, tanda-tanda yang telah dibuat pada bahan kain selanjutnya dijulur kecil-kecil atau disetik dengan setikan mesin yang jarang. Yang ketiga, jahitan jelujur yang dibuat pada bahan kain selanjutnya ditarik sedikit demi sedikit sehingga terjadi kerut-kerut yang besar kecilnya diatur sesuai kebutuhan. Yang keempat, supaya bentuknya tetap, maka jelujuran pada kerut-kerut dapat disetik dengan mesin yang menggunakan benang sewarna dengan bahan. B. Smock Belanda. 1. Menentukan lebar bahan sesuai dengan panjang smock yang dikehendaki. 2. Menjelujur berdasarkan kotak-kotak, bintik-bintik, atau garis pada kain yang polos. Jarak jelujur satu dengan yang lain kurang lebih 1 cm dan letak jelujur sejajar. Ketiga, benang jelujur ditarik untuk membuat kerut-kerutan yang panjangnya tertentu dan dimatikan. Yang keempat, kerut-kerutan tersebut mulai di-smock dengan menggunakan macam-macam tusuk hias yang mudah meregangkan, misalnya flanel, lilit, dan menggunakan beberapa warna benang. Pada umumnya bentuk smock Belanda berbiku-biku dan dengan tusuk lilit yang dibuat demikian rupa dapat membentuk smock yang bagus. Dalam mengerjakan tusuk hias, janganlah menarik kuat-kuat supaya benda yang dihias dapat meregang dan terletak dengan baik. Yang kelima, setelah smock selesai dikerjakan, benang-benang jelujur harus dicabut kembali.
C. Smoke Jepang. 1. Menentukan pola smoke atau model yang diinginkan. Yang kedua, pada bagian buruk bahan kain, buat dulu pola berbentuk kotak-kotak dengan pensil antara 1 sampai 2 cm sisi kotak-kotak tersebut. Masing-masing kotak diberi tanda pada bagian tertentu yang harus dihubungkan. Ketiga, siapkan jarum tangan yang sudah diisi benang 1 helai dan buat bendel pada awal benang, tusukkan jarum pada tanda titik, lalu ke titik sebelahnya dan seterusnya. Keempat, dalam menggabungkan masing-masing titik cukup ambil 1 atau 2 serat benang. Ini beberapa contoh smoke Jepang, ada model ekor ikan, yang kedua ada model thalia, yang ketiga ada model belah ketupat. Selanjutnya ada contoh penerapan teknik sulaman smoke pada produk seperti 1 busana wanita, 2 sarung bantal, 3 spray, keempat tas, dan kelima sepatu. Nah, anak-anak sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Apakah suara Ibu bisa terdengar? Bisa, Bu. Apakah Bisa, ada yang Ibu. ingin ditanyakan? Kalau begitu, Ibu akan bertanya, sebutkan macam-macam sulaman smoke. Ada yang tahu? Mbak Siska bisa menyebutkan macam-macam sulaman smoke tadi? Smoke Inggris, smoke Belanda, Ya, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya smoke adalah suatu hiasan busana yang teknik pengerjaannya dengan cara dijahit dan dibuat kerut-kerutan. Nah, untuk tugas hari ini, kalian silakan mencatat dan mengerjakan tugas ini. Cukup ditulis tangan, lalu nanti dikumpulkan di WA group. Sampai sini, baiklah Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.